Bagaimana mungkin ada formasi di sini? Apakah ini formasi buatan manusia? Banyak orang bertanya dengan heran. Entahlah, formasi di dalamnya sangat kuat. Terlalu sulit untuk dimasuki. Sudah ada beberapa gelar di dalamnya. Kurasa aku tidak bisa masuk. Beberapa dewa gelar dengan enggan mengorbankan artefak mereka sendiri dan bergegas masuk. Kemudian mereka mendengar suara, bang, yang keras datang dari lereng gunung, diikuti oleh jeritan dewa itu. Dewa lain telah mati dengan menyedihkan. Dewa gelar menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bagaimana jika kau tidak bisa masuk? Kita hanya ketinggalan daftar dewa. Ada seorang dewa gelar yang sangat enggan mengatakannya. Apakah ada formasi di sini? Ye Chen juga mengerutkan kening. Sepertinya ini jebakan. Mustahil bagi langit dan bumi untuk membentuk formasi mereka sendiri. Seseorang pasti sengaja meletakkan formasi di sini. Dewa Palu mengerutkan kening. Liu berkata, ayo kita pergi dan melihat. Kita akan menyelidiki situasinya dulu. Aku akan pergi. Palu itu mengangguk dan melesat naik. Palu itu mencapai puncak gunung, lalu seluruh tubuhnya diselimuti guntur dan kilat, meraung. Guntur dan kilat yang membelah langit dan bumi tiba-tiba jatuh dan terbelah menuju lereng gunung. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Ini Thor, ini Thor. Setelah melihat gerakan ini, banyak dewa gelar percaya bahwa Dewa Guntur adalah pencipta petir. Palu itu tidak ingin menyembunyikan identitasnya. Guntur yang dahsyat jatuh ke lereng gunung berulang kali. Di perut gunung, terdapat cahaya yang sangat terang. Sebuah formasi muncul, bersinar di langit dengan guntur. Ye Chen terbang ke udara dan melihat formasi ini dari ketinggian, dan dapat melihatnya dengan jelas. Ye Chen mempelajari formasi itu begitu lama. Saat itu, ia mengerutkan kening melihat formasi itu dan berkata, formasi ini bukan buatan, melainkan terbentuk di antara langit dan bumi. Jika kau ingin menghancurkan formasi ini, kau harus menggunakan kekuatan antara langit dan bumi, dan menggunakan guntur untuk mengaum. Mungkin kau bisa menghancurkan formasi ini. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, palu dewa itu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Rune pada palu di tangannya mulai berkilat, dan cangkang luarnya terkelupas. Setelah cangkangnya terkelupas, palu itu tampak berwarna perak. Warna asli palu itu adalah perak. Ini adalah senjata Raytheon, bernama palu guntur. Palu guntur itu pulih sepenuhnya dan dipenuhi guntur. Dewa Guntur tiba-tiba menghantamkan palu guntur itu ke formasi di lereng gunung. Serangkaian guntur yang mengerikan membombardir dan menghantam susunan itu dengan dahsyat. Susunan itu berkelap-kelip dengan cahaya menyilaukan untuk melawan. Kedua kekuatan itu buntu, dan untuk sementara, tak seorang pun bisa berbuat apa-apa. Para dewa bergelar di tempat kejadian semuanya tampak konyol. Mereka sudah lama tidak melihat dewa bergelar yang asli. 7 dewa bergelar yang asli itu berbeda. Kita tak mungkin bisa menyamai kekuatan sebesar itu. Dewa bergelar mendesah. Konon Thor meninggal saat kekecewaan besar. Sepertinya rumor itu salah. Bisik dewa bergelar. Di tempat kejadian, para dewa membicarakannya. Formasi dan guntur langit menemui jalan buntu, yang tak mampu memecah kebuntuan. Setelah melihat pemandangan ini, Liu Piaoyue bergegas keluar, seluruh tubuhnya dipenuhi hawa dingin, rambut birunya yang panjang berkibar, dan hawa dingin yang menyesakkan mengalir keluar, berubah menjadi kekuatan mengerikan yang menyerbu ke arah barisan. Dalam proses ini, langit dan bumi akan membeku, dan kemanapun kau pergi, lapisan es tebal akan mengembun. Ini Dewa Es, ini pasti Dewa Es, Dewaku, Dewa Petir, dan Dewa Es semuanya muncul. Dengan mereka, di mana kita bisa mendapatkan potongan-potongan daftar dewa? Kata Dewa Gelar tak berdaya. Liu Piaoyue terus-menerus mengeluarkan aliran udara dingin, yang menghantam susunan, mengembun menjadi es tebal di atas susunan, lalu meledak terus-menerus. Susunan itu menahan serangan ganda es dan guntur secara bersamaan, dan cahaya yang berkelap-kelip menjadi semakin redup. Hancurkan untukku. Dewa Guntur meraung, seluruh tubuhnya bergulung-gulung, dan guntur langit bergema, dan guntur besar jatuh ke dalam susunan. Es. Liu Piaoyue meraung, sebuah es dengan diameter sekitar 10 kaki mengembun di udara, lalu bergegas menuju susunan. Boom! Seluruh pegunungan berguncang, dan kekuatan besar itu membuat gunung runtuh. Gelombang udara yang kuat menyapu, dan banyak dewa tak kuasa menahan diri untuk mundur. Sungguh mengerikan, sungguh kuat, inilah kekuatan 7 dewa gelar asli. Hanya ketika angka 7 telah sepenuhnya ditaklukkan, barulah ia dapat dianugerahi kekuatan dewa asli. Dalam jajaran dewa gelar, tak seorang pun dapat melampaui ke-7 dewa gelar asli. Mereka adalah leluhur para dewa gelar. Setelah gelombang udara menghilang, gunung runtuh dan susunan di dalamnya hancur total. Raytheon dan Liu Piaoyue segera bergegas ke tengah gunung. Para dewa lainnya tak rela dirampok pecahan daftar dewa, dan mereka pun bergegas masuk ke dalam gunung. Ye Chen bercampur di dalamnya dan memasuki lereng gunung. Di dalam lereng gunung itu luas tak tertandingi, bagaikan dunia kecil. Di tengah gunung, terdapat sebuah istana bawah tanah. Skala istana bawah tanah itu terlalu besar. Seperti kota kecil, orang-orang pasti akan tersesat saat berjalan di dalamnya. Istana bawah tanah itu telah terbuka, dan banyak dewa bergelar telah menyerbu masuk. Ye Chen berdiri di gerbang istana bawah tanah, lalu menggunakan daftar dewa untuk induksi.
Fragmen daftar dewa benar-benar bergerak, dan Ye Chen memiliki gambaran di benaknya. Ye Chen melihat fragmen ke-6 daftar dewa dalam gambar itu, lalu ia mulai berjalan, mengikuti jejak fragmen daftar dewa. Banyak dewa bergelar di istana bawah tanah mencari dengan cepat, tanpa target, tetapi setiap sudut belum melepaskannya. Ye Chen mengikuti fragmen daftar dewa di dalam tubuhnya. Setelah 7 putaran dan 8 putaran, ia pergi ke halaman belakang. Halaman belakang ini sangat luas, dan ada beberapa dewa yang mencari gelar. Ye Chen berjalan ke sebuah sumur kuno di halaman belakang, lalu melompat langsung ke dalam sumur. Adegan ini dilihat oleh dewa bergelar lainnya, dan mereka semua bingung, tetapi kemudian, para dewa bergelar ini juga melompat bersama. Ada ruang besar di dalam sumur kuno. Ada sebuah altar di dalamnya. Di altar tersebut, terdapat sepotong besi seukuran telapak tangan. Setelah Ye Chen melihat potongan besi itu, pupil matanya mengecil, dan pecahan daftar dewa Feng Shen di tubuhnya bergembira. Akhirnya aku menemukanmu, gumam Ye Chen dalam hati. Haha, akhirnya kita menemukan pecahan daftar dewa. Pada saat ini, tawar yang terdengar dari belakang Ye Chen. Ye Chen menoleh ke arah ketiga dewa itu dan berkata, kau adalah dewa takdir. Aku tidak menyangka kalian bisa tahu dengan jelas di mana pecahan daftar dewa Feng Shen berada. Sepertinya kalianlah yang memiliki pecahan daftar dewa. Salah satu dewa gelar menyipitkan matanya. Kali ini kita telah mencapai prestasi besar. Jika kita menangkapnya, kita akan mendapatkan 6 keping daftar dewa. Dewa gelar lainnya mencibir. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Dewa gelar ketiga tidak tahan, dan langsung bergegas ke Ye Chen. Ye Chen mendengus, tinjunya berguling dan melancarkan jurus pamungkas. Kemudian, ia menggunakan tinju petir langit dan membombardir lawan. Tinju Ye Chen yang penuh petir berbenturan, membuat lawan terlempar mundur. Kekuatan yang luar biasa, sepertinya aku meremehkanmu. Meskipun lawan mundur, ia tidak terluka. Ye Chen tidak berbicara, ia mundur dan pergi ke sisi altar. Kemudian, ia mengambil kepingan ke-6 daftar penyegel dewa di altar dan langsung meneteskan setetes darah. Darah meresap ke dalam kepingan daftar penyegel dewa dan cangkang pada pecahan itu mulai terkelupas, memperlihatkan wujud asli benda tersebut. Pada saat ini, langit di luar berubah total. Angin berubah, dan sebuah penglihatan mengerikan muncul, seluruh gunung berguncang. Pecahan-pecahan daftar dewa telah muncul. Siapa yang mendapatkan pecahan-pecahannya? Jaga pintu keluar, jangan biarkan pecahan daftar dewa dirampok orang lain. Dewa bergelar meraung. Banyak dewa bergelar menjaga pintu masuk, menatap pintu masuk, seolah-olah ada yang akan menyerang. Alih-alih membunuh, mereka tak bisa melepaskannya. Di dalam sumur kuno, Ye Chen terbungkus dalam 6 keping daftar dewa penyegel, yang berputar di sekitar Ye Chen, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. 6 keping daftar dewa. Ketiga dewa itu begitu bersemangat hingga mata mereka berbinar. Ye Chen menatap mereka, lalu berkata dengan dingin, sekarang, biarkan kalian melihat kekuatan daftar dewa. Begitu ke-6 keping daftar dewa melesat, 2 keping diantaranya menyerang dewa bergelar, dan kekuatan ilahi yang dahsyat meletus. Dewa bergelar terkejut menghadapi kekuatan ilahi seperti itu. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya mengerikan meledak dari sumur kuno, dan terdengar jeritan. 3 dewa gelar tergeletak di tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka, menatap Ye Chen dengan ngeri. Bunuh. Nada suara Ye Chen dingin. Setelah memberi perintah, ke-6 dewa dalam daftar dewa itu langsung terbunuh. Puff. Kepala ketiga dewa itu tertusuk dan terbunuh seluruhnya. Ye Chen tahu bahwa gerakannya terlalu besar, dan ia ingin menyingkirkan pecahan-pecahan daftar dewa itu dan pergi. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Ye Chen hendak keluar dari sumur, dan seluruh tubuhnya tertembak. Puff! Ye Chen menyemburkan seteguk darah, ketakutan tanpa henti, bagaimana caranya mengembalikan tanggung jawab. Ketika Ye Chen terkejut, sebuah wajah besar muncul di kehampaan, dengan senyum bangga di wajahnya, dan berkata, akhirnya kau mendapatkan kailnya, atau aku sudah membuang-buang waktu. Siapa kau? Ye Chen ketakutan. Orang lain memanggilku takdir, kata wajah itu. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata, apakah kau dewa takdir? Semua ini konspirasimu. Kalau aku tidak membawamu dengan kepingan ke-6 daftar dewa, bisakah aku menjebakmu? Dewa takdir mengendalikan segalanya di tangannya. Ye Chen segera menenangkan diri dan berkata, sepertinya kau sudah tahu di mana ke-6 kepingan daftar dewa itu berada. Kau hanya perlu aku mengumpulkan ke-5 kepingan daftar dewa lainnya, dan kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkannya. Kau sangat cerdik. Aku memang yang pertama berurusan denganmu, tapi itu sepadan, kata dewa keberuntungan sambil tersenyum. Ye Chen berkata, aku benar-benar ingin tahu kenapa kau harus mendapatkan daftar dewa. Tahukah kau bahwa Feng Shen Bang memiliki kehendaknya sendiri? Bahkan jika kau menangkapku atau membunuhku, daftar dewa Feng Shen tidak akan kau kendalikan. Apa kau tidak mengerti sekarang? Wajah dewa takdir meredup dan berkata, kau tidak perlu khawatir. Selama aku mendapatkan kepingan daftar dewa, kau bisa mati dengan tenang. Bisakah kau memberitahuku sesuatu sebelum aku mati? Tanya Ye Chen. Jalan takdir ilahi, dalam keadaan seperti ini, kau masih bisa setenang ini. Sungguh berani. Baiklah, aku hanya akan menjawab 3 pertanyaanmu.
Kau bisa menjawabnya setelah kau memikirkannya. Aku mendengar Dewa Reinkarnasi berkata bahwa ada dewa tertinggi di atas Dewa Pencipta. Jika kau melakukan ini, apakah kau tidak takut Dewa Tertinggi akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu? Tanya Ye Chen. Dewa Takdir menatap Ye Chen dengan heran dan berkata, Dewa Reinkarnasi memang memberitahumu segalanya, tapi itu tidak masalah. Kau akan segera mati, tidak ada salahnya memberitahumu. Bahkan jika Dewa Tertinggi kembali, aku tidak takut. Ada lebih dari satu Dewa Tertinggi di dunia ini. Pupil mata Ye Chen mengecil dan berkata dengan heran, apa maksudmu? Lebih dari satu Dewa Tertinggi. Bagaimana mungkin, bukankah hanya ada satu Dewa Tertinggi? Apakah itu pertanyaan kedua? Dewa Takdir mencibir. Ye Chen mengedipkan matanya dan berkata, ini seharusnya menjadi perpanjangan dari masalah ini. Kau tidak perlu tahu itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kata Dewa Takdir. Ye Chen berkata, apakah kau sudah memenjarakan 10 artefak? Takdir berkata dengan cara ilahi, ya, sekarang tambahkan potongan-potongan daftar dewa dan tas langit dan bumi dewa, dan 10 artefak teratas akan berada di tanganku. Jadi akulah pemenang terbesar. Ye Chen bertanya, apakah kau yakin bisa menghadapi Dewa Tertinggi? Apakah kau tidak takut Dewa Tertinggi di belakangmu dikalahkan? Dan kau sudah selesai. Aku tidak akan pernah kalah. Akulah pemenang terbesar. Nah, pertanyaanmu sudah selesai, dan sekarang saatnya untuk mengantarmu ke jalan. Tunggu sebentar, bisakah kau meninggalkanku seluruh tubuh? Tanya Ye Chen. Dewa Takdir, terserah kau saja. Bukan seluruh tubuh, setidaknya aku sudah berbuat baik padamu. Ye Chen berkata dengan polos. Dewa Takdir bergumam dan berkata, orang mati punya banyak tuntutan. Aku akan membiarkanmu mati. Setelah Dewa Takdir selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arah Ye Chen, seolah ingin menelan Ye Chen sepenuhnya, dan membiarkan Ye Chen lenyap sepenuhnya. Wajah Ye Chen menjadi sangat bermartabat. Ia mengumpulkan pecahan-pecahan daftar dewa, lalu membungkus seluruh tubuhnya. Darah di tubuhnya mengalir deras dan menyatu dengan pecahan-pecahan daftar dewa. Pecahan-pecahan daftar dewa bersinar terang dan bertabrakan dengan kekuatan dahsyat itu. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat meletus, mengguncang bumi, tubuh Ye Chen terlempar keluar, menyemburkan darah yang banyak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Jika bukan karena pecahan-pecahan daftar dewa yang melawan kekuatan itu, ia pasti sudah terkoyak sekarang. Sebelum Ye Chen sempat bernapas, kekuatan dahsyat itu datang lagi. Pupil mata Ye Chen mengecil. Ia mati-matian ingin mengeluarkan kekuatannya sendiri dan melawan dengan gigih. Kekuatan darahnya bergejolak, dan potensi di tubuhnya terus meledak. Serpihan-serpihan daftar dewa angin kembali terbunuh. Benturan dua kekuatan ini merupakan peristiwa yang mengguncang bumi. Gunung-gunung berguncang hebat. Para dewa gelar di tengah gunung dikejutkan oleh kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka tak berani tinggal di dalam gunung. Raiteon dan Liu Piaoyue merasakan hembusan napas seperti itu. Tiba-tiba mereka merasa hembusan napas itu sangat familiar. Mereka segera bergegas keluar dari sumur kuno. Melihat kekuatan mengerikan dari sumur kuno, wajah mereka menjadi sangat muram. Hembusan Dewa Pencipta, wajah Thor berubah. Kalian semua keluar dari sini, serahkan padaku. Pada saat ini, Chen Changlun muncul di samping sumur kuno, wajahnya sangat muram. Dewa Reinkarnasi harus menyelamatkan suamiku, kata Liu Piaoyue tulus. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya. Chen Changlun mengangguk, dan Liu Piaoyue mengepalkan tinjunya lalu pergi dengan gertakan gigi. Ia tahu bahwa tinggal di sini tidak akan membantu sama sekali dan akan membawa masalah bagi Dewa Reinkarnasi. Chen Changlun menatap Gunjing dan mendesah, Takdir, bukankah ini baik untukmu? Wajah besar di dalam sumur berkata, Samsara, kau sudah kembali. Tapi kali ini aku menang, kau tidak punya peluang. Chen Changlun berkata, jika kau mengambil kepingan daftar Dewa Angin, mengapa kau harus membunuhnya? Dia bisa mengendalikan kepingan daftar dewa, dan aku khawatir jika aku tidak membunuhnya. Jalan takdir, Chen Changlun berkata, ada kalanya kau takut pada takdirmu. Tapi aku takut mengecewakanmu hari ini. Samsara, apa kau pikir kau lawanku sekarang? Jalan takdir, yang penting reinkarnasi lagi, kata Chen Changlun acuh tak acuh. Siapa anak ini? Tega membiarkanmu memasuki samsara dengan begitu mudahnya. Dewa takdir seolah menyadari sesuatu dan bertanya sambil menyipitkan mata. Chen Changlun berkata, dia harapan kemenanganku. Jika dia ada di sana, dia pasti bisa merebut kembali kepingan-kepingan daftar dewa, jadi dia tidak akan mati. Kalau begitu dia harus mati. Dewa takdir semakin kuat. Chen Changlun tiba-tiba menghembuskan napas yang kuat, dan langsung menyerbu ke dalam sumur. Sumur tua itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan dahsyatnya menjungkir balikkan bumi. Kemudian, Chen Changlun bergegas keluar dengan darah berceceran di tanah. Takdir, lakukanlah sendiri. Setelah Chen Changlun bergegas keluar, ia langsung menghilang di tempat. Reinkarnasi, kau tidak akan punya kesempatan untuk berbalik. Kata-kata Dewa Takdir bergema di antara langit dan bumi. Setelah Chen Changlun bergegas keluar dari gunung, ia segera berkata kepada Thor dan Liu, pergi. Beberapa orang segera menghilang, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di tepi kota Sentai. Liu Piaoyue menatap Chen Changlun yang berlumuran darah dan pucat,
lalu langsung bertanya, di mana suamiku? Dewa reinkarnasi, kau baik-baik saja, tanya Thor cemas. Chen Changlun berkata, aku hanya mendapatkan sebagian dari dewa asli. Dia memiliki kekuatan nirvana. Dengan mengandalkan sebagian dari dewa asli ini, dia bisa bereinkarnasi. Di telapak tangan Chen Changlun, terdapat sekelompok roh seperti api, di dalamnya terdapat seorang penjahat, yaitu Ye Chen. Mata Liu Piaoyue merah, dan dewa reinkarnasi hanya menyisakan sebagian dari dewa asli. Bisa dibayangkan jika dewa reinkarnasi tidak muncul, Ye Chen pasti akan mati. Liu Piaoyue dengan hati-hati merawat dewa asli, lalu berkata, terima kasih atas reinkarnasinya. Tidak ada masalah baginya untuk bertahan hidup. Kuncinya adalah melihat kapan dia bisa bertahan hidup. Chen Changlun berkata, dia membutuhkan banyak kekuatan dewa sekarang, dan dia harus pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan kekuatan dewa tersebut. Di mana? Tanya Liu Piaoyue ragu. Dunia warna 18 hari. Chen Changlun berkata, kekuatan ilahi dari 18 hari dunia warna lebih melimpah daripada di sini, dan terdapat kolam kehamilan ilahi di 18 hari dunia warna. Menempatkan dewa aslinya di kolam kehamilan dewa dapat membantunya mencapai nirvana dengan cepat. Bukankah kolam Shenyun adalah negeri dewa kayu? Apa yang akan terjadi di masa lalu? Thor khawatir. Dewa kayu sekarang adalah satu-satunya 7 dewa primitif yang masih hidup, jadi kau harus menemukan King Qi, agar kau dapat memiliki banyak keyakinan terhadap dewa kayu. Chen bertanya. Petik 2. Dewa Samsara, apa yang akan kau lakukan? Thor khawatir. Chen Changlun sekarang terluka parah dan perlu diolah. Chen Changlun berkata, jangan khawatirkan aku, cepat pergi. Bagus, kata Liu Piaoyue segera. Raiteon berpamitan dengan Chen Changlun dan pergi ke dunia warna selama 18 hari bersama Liu Feixue. Setelah memasuki dunia warna selama 18 hari, Raiteon dan Liu Feixue langsung menuju Suyun, tempat tinggal dewa air. Namun, Suyunju kosong dan tidak bernyawa. Awalnya tempat itu indah dengan pemandangan yang indah, tetapi sekarang sungainya kering dan sangat rusak. Di mana tepatnya King Qi? Liu Piaoyue sangat cemas. Mereka harus menemukan King Qi sesegera mungkin. Raiteon berkata, tempat ini telah hancur. King Qi tidak perlu tinggal di sini. Jika kita pergi ke tempat yang ada air dan sungainya, kita mungkin bisa menemukan King Qi. Liu Piaoxue mengangguk, lalu bersama Thor menjelajahi dunia warna selama 18 hari untuk mencari keberadaan King Qi. 18 hari di dunia warna tidaklah besar, lebih kecil dari langit yang tak berwarna. Terdapat 7 dewa gelar primitif di sini, masing-masing menempati wilayah, yang merupakan tanah leluhur dewa gelar mereka. Setelah mencari selama setengah bulan, Liu Piaoxue dan Raiteon masih belum menemukan King Qi. Liu Piaoxue tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus memasukkan Yuan Shen Ye Chen ke dalam kolam kehamilan sesegera mungkin. Dewa petir berkata, kalau begitu, kita hanya bisa mengambil risiko. Aku akan memimpin kayu hijau, dan kau akan memasukkan Ye Chen ke dalam kolam kehamilan dewa. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, hati-hati. Kedua pria itu segera mulai bergerak dan langsung menuju paviliun kayu hijau milik dewa kayu. Meskipun paviliun Qingwu dikatakan sebagai sebuah paviliun itu sangat besar. Hanya satu paviliun yang merupakan kediaman Qingwu, dewa air, sehingga dinamai menurut namanya. Di paviliun kayu hijau, terdapat sebuah kolam sepanjang sekitar puluhan kaki, yang disebut kolam Shenyun. Disinilah dewa kayu menyerap nutrisi dan juga merupakan tempat terbaik untuk menyembuhkan luka. Dewa kayu menjadi dewa di samping kolam kehamilan dewa, dan akhirnya menjadi salah satu dari 7 dewa asli. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara kolam kehamilan dewa dan dewa kayu. Dewa kayu tidak dapat meninggalkan kolam kehamilan dewa, dan perlu terus-menerus menyerap kekuatan kolam kehamilan dewa untuk mempertahankan kekuatannya. Oleh karena itu, dewa kayu tidak mati selama periode kehancuran besar. Kolam kehamilan dewa adalah bentukan alami langit dan bumi. Tidak ada yang tahu persis apa isi air suci di dalamnya, tetapi air itu sangat ajaib. Air itu dapat hidup dan mati, daging dan tulang manusia. Qingwu duduk di kursi derotan di paviliun kayu hijau. Ia merasa sangat nyaman, namun, matanya tiba-tiba terbuka dan matanya bersinar dengan cahaya biru. Thor, akhirnya kau kembali. Aoki membuka matanya, dan tidak berdiri dari kursi rotan, tetapi tetap mempertahankan posturnya seperti yang baru saja dikatakannya. Sosok Raiteon langsung muncul di hadapan Qingwu. Qingwu kemudian menoleh dan menatap Raiteon. Thor berkata, Qingwu, lama tak bertemu. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Sejak kekecewaan besar, kau telah memasuki samsara. Butuh waktu lama bagi kita untuk bertemu. Jalan Greenwood. Raiteon berkata, hari-harimu jauh lebih nyaman daripada hari-hari kami. Sepertinya kau telah banyak diuntungkan dengan berbalik melawan takdir. Seseorang harus berada dalam tim yang baik, yang merupakan kunci untuk bertahan hidup. Jika tim yang salah berdiri, itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi dirimu sendiri. Misalnya, Raiteon, dengan kekuatanmu, kau adalah salah satu dari 7 gelar asli, tetapi pada akhirnya. Greenwood tersenyum ringan. Raiteon berkata, seseorang yang hidup, tidak hanya peduli dengan hidupnya sendiri, aku berbeda darimu. Apa yang kau lakukan hari ini? Mata Aoki beralih ke Raiteon.
Raiteon berkata, aku ingat ketika kekecewaan besar, jika kau tidak menyerangku, aku tidak akan bereinkarnasi, jadi kita masih harus memperhitungkan hal ini. Jadi kau tahu tentang itu. Kupikir kau tidak mengetahuinya selama ini. Aoki tersenyum dan berkata, kalau di masa kejayaanmu, aku mungkin takut padamu, tapi sekarang kau masih lawanku. Raiteon berkata, aku baru tahu setelah lawanku bermain. Kapanpun, kita harus ingat bahwa akulah Thor, peringkat kedua di antara 7 gelar asli. Ekspresi Aoki berubah dingin dan berkata, karena kau ingin memasuki samsara lagi, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Setelah Kingmu selesai berbicara, sulur-sulur tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menjulang di udara. Kemudian, di sekeliling paviliun kayu hijau, sulur-sulur tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditarik seperti cambuk panjang. Dewa petir berdengung, seluruh tubuhnya bergemuruh, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar keluar, dan tanaman merambat itu saling bertabrakan. Ketika petir bertemu dengan rotan, kekuatan guntur dan kilat secara alami lebih besar daripada rotan. Rotan itu meledak dan berubah menjadi bubuk. Alice Greenwood sedikit mengerut, berkata, Thor, aku tak menyangka kekuatanmu begitu kuat sekarang, sepertinya aku meremehkanmu. Seperti yang kukatakan, aku adalah dewa kedua dari 7 dewa asli, dan kau adalah dewa ke-7. Dewa petir berkata dengan nada meremehkan. Wajah Aoki muram, berada di peringkat ke-7. Inilah kenyataannya, dan itulah juga alasan mengapa ia ingin berpaling kepada Dewa Takdir. Ia ingin mengubah situasi ini. Ia ingin membunuh dewa asli lainnya, agar ia bisa menyingkirkan fakta bahwa ia berada di peringkat ke-7. Namun, ternyata idenya salah. Aoki dengan marah berkata, Thor, hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Apa kau benar-benar berpikir kau belum memulihkan kekuatanmu dan kau adalah lawanku? Konyol sekali. Bunuh 1000 tanaman merambat. Greenwood meraung, dan tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya pun terbunuh. Tanaman merambat hijau ini berbeda dari yang sebelumnya. Mereka menjadi lebih kuat. Mereka lebih kuat dari sebelumnya. Petir-petir menyambar dan menghantam tanaman merambat hijau itu. Petir itu benar-benar bertahan di depan tanaman merambat hijau itu. Tanaman merambat hijau itu tidak hancur, tetapi tetap datang ke arah Thor. Mata Thor sedikit menyipit, dan kondisinya saat ini bukanlah lawan Aoki. Raiteon segera berbalik dan pergi. Aoki melihat Raiteon hendak mundur. Ia mengangkat mulutnya dan berkata, Raiteon, kau masih di depanku tadi. Bagaimana kau bisa pergi dengan ekormu? Raiteon tidak berbicara dan segera pergi. Aoki mengejar. Kali ini, ia harus memulihkan martabatnya dan membuat Thor bereinkarnasi lagi. Kingmu meluncurkan 1000 tanaman merambat untuk membunuh, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya kembali dari segala arah untuk mengepung Thor. Palu petir di tangan Thor diayunkan, dan kekuatan petir di atas penuh dengan kekuatan ledakan. Palu itu menghantam tanaman merambat, dan banyak tanaman merambat hancur. Dalam pertempuran sengit antara Kingmu dan Raiteon, Liu Piaoyue menyembunyikan napasnya dan memasuki paviliun Kingmu secepat mungkin, lalu tiba di sisi kolam Shenyun. Liu Piaoyue melompat ke kolam Shenyun, ke dasar kolam, dan memasukkan sentuhan Yuan Shen Ye Chen ke dasar kolam. Liu Piaoyue memadatkan lapisan es di sekitar Yuan Shen Ye Chen. Begitu es itu pecah, itu berarti Ye Chen dalam bahaya. Setelah Liu Piaoxiu melakukan segalanya, dia bergegas keluar dari kolam Shenyun, mengambil air dari kolam, dan meninggalkan paviliun kayu hijau dan menyembunyikannya di dekat paviliun kayu hijau. Liu Piaoyue memberikan suara kepada Raiteon. Setelah mendapatkan suara Liu Piaoyue, Raiteon tidak lagi suka bertarung, dan langsung berubah menjadi kilatan petir. Aoki ingin mengejar, tetapi menyadari bahwa meskipun alam Thor tidak sebaik dulu, kecepatannya masih sangat buruk, dan ia tidak dapat mengejarnya. Thor, kali ini aku akan membiarkanmu lari. Lain kali aku tidak akan pernah membiarkanmu lari, kata Aoki sambil menggertakkan giginya. Dewa kayu, Dewa Takdir, silakan pergi. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Dewa kayu. Dewa kayu memandang ke sudut, dan berkata dengan ringan, aku tahu. Kata Dewa kayu, menatap paviliun kayu hijau, lalu pergi. Liu Piaoyue melihat Kingmu pergi, setelah sekian lama, ia muncul, lalu langsung menuju kolam Shenyun. Ia melompat ke kolam Shenyun dan menyerap kekuatan kolam Shenyun dengan liar. Air di kolam Shenyun juga sangat membantu untuk kultivasi dan dapat memberikan kekuatan suci yang cukup. Dewa kayu datang ke 6 surga dunia keinginan. Ada 6 benua besar di 6 surga dunia keinginan. 5 di antaranya membentuk lengkungan dan mengelilingi pusat benua yang puluhan kali lebih besar daripada benua lainnya. Benua tengah adalah tempat tinggal dewa tertinggi, dan 5 benua lainnya adalah tempat tinggal 5 dewa pencipta agung. Dewa kayu datang ke tanah Dewa Takdir. Ada sebuah istana besar di jalan. Inilah istana Dewa Takdir. Dewa kayu datang ke aula utama istana. Dewa Takdir, Dewa Surga, Dewa Pencipta, dan Dewa Kebenaran semuanya hadir. Pada saat yang sama, di aula, terdapat seorang pria parubaya berjubah merah yang terjepit di pilar-pilar aula utama. Selain pecahan-pecahan daftar dewa, 10 artefak lainnya juga terpendam di aula. Dewa kayu melihat pemandangan setelah kejadian itu, keraguan muncul, lalu berkata, kayu hijau telah melihat beberapa dewa pencipta.
Dewa Takdir mengangguk dan berkata, Aoki, kali ini aku memanggilmu, ini tugas penting untukmu. Dikirim oleh takdir, kayu hijau tidak memikirkan kereta gantung. Jalan ilahi takdir, sekarang aku mendapat kabar bahwa di antara 7 dewa pencipta, Dewa Petir, Dewa Es, dan Dewa Air, yang berlindung kepada Dewa Reinkarnasi, telah kembali ke dunia ilahi, dan kekuatan mereka menjadi sangat kuat. Aku ingin kau menangkap mereka kembali. Selain itu, Dewa Emas dan Dewa Bumi akan kembali. Setelah kau menemukan Dewa Emas dan Dewa Bumi, kau harus bekerja sama dengan mereka untuk menghancurkan Dewa Petir, Dewa Es, dan Dewa Air. Bisakah kau melakukannya? King Mu mendengar kata-kata itu dan berkata, baru saja, aku hampir menangkap Thor. Kali ini, aku tidak akan gagal memenuhi harapan Dewa Takdir, melawan dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap mereka semua. Baiklah, setelah mereka ditangkap, kita akan bersiap untuk pertemuan para dewa yang sesungguhnya, kata Fortune sambil tersenyum. Pertemuan pencerahan, Aomu terkejut dan berkata, fragmen daftar dewa telah ditemukan. Jalan takdir ilahi, mulai sekarang, kita akan menjadi penguasa dunia dewa ini. Tidak, kita akan menjadi penguasa 6 alam. Bagaimana dengan Dewa Samsara? Aoki khawatir, Dewa Reinkarnasi sudah tidak ada lagi. Ketika saatnya tiba, kita berempat akan berjuang bersama untuk menghancurkannya sepenuhnya, agar dia tidak pernah menyerah. Takdir memang kejam, Aoki berkata sambil tersenyum, ada 4 dewa pencipta, Dewa Reinkarnasi pasti akan hancur. Baiklah, selesaikan masalah yang akan muncul, dan kau akan bisa tenang. Jalan takdir, ya, Aoki mengangguk, lalu menatap pria parubaya berjubah merah dan 9 artefak yang telah dihancurkan, lalu segera meninggalkan aula. Sekarang kita berempat bekerja sama untuk memperbaiki pecahan-pecahan daftar dewa, agar dapat memulihkan sepenuhnya tatanan dunia ilahi. Kata Dewa Takdir, jalan surga, daftar dewa ini adalah artefak pertama yang diciptakan oleh langit dan bumi. Aku khawatir sulit untuk memperbaikinya dengan kekuatan kita berempat. Bagaimana kau bisa tahu kalau kau tidak mencoba? Tanya Dewa Alam. Dewa Jalan Surga berkata, pada masa itu, daftar dewa tidak dirusak oleh kita, tetapi secara otomatis terurai. Oleh karena itu, jika daftar dewa tidak mau dipulihkan, mungkin mustahil bagi kita untuk memperbaikinya dengan kekuatan eksternal. Petik 2. Jadi maksudmu, percuma saja kita mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa. Sinto kebenaran, jalan surgawi, Feng Shenbang memiliki kehendaknya sendiri, dan harus diakui oleh kehendak Feng Shenbang sebelum dapat dipulihkan secara mandiri. Jalan takdir, untuk saat ini, cobalah untuk memperbaiki dengan paksa, jika tidak, cobalah untuk menemukan cara. Atas desakan Dewa Takdir, keempat dewa pencipta tiba di ruang tertutup. Mereka duduk melingkar dan mengeluarkan 6 keping daftar dewa. Kemudian mereka saling memandang dan mulai bergerak. Kekuatan keempat dewa pencipta begitu menakjubkan sehingga mereka mampu menyerah pada kehancuran langit dan bumi. Namun, kekuatan dahsyat mereka tidak berpengaruh pada ke-6 keping daftar dewa. Tidak hanya itu, ke-6 keping daftar dewa tersebut masih menyerap kekuatan mereka, yang mengejutkan keempat dewa pencipta dan segera memulihkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin? Dewa Alam tercengang. Daftar dewa adalah dewa langit dan bumi. Ia memiliki kesadarannya sendiri. Jika kita terus memulihkan dengan paksa, kekuatan ilahi kita akan terkuras olehnya. Kata Dewa Langit. Dewa Takdir mengerutkan kening dan berkata, bisakah kita membiarkannya pulih dengan sendirinya? Dewa Kebenaran, bagaimana jika ia tidak memperbaiki dirinya sendiri? Apakah kita akan menunggu seperti ini? Apa gunanya potongan-potongan daftar dewa? Jalan ilahi surga, takdir, seharusnya kau tidak membunuh anak itu sebelumnya. Anak itu bisa mendapatkan daftar dewa. Jika dia ada di sana, kita akan memiliki peluang besar untuk memulihkan daftar dewa. Dewa Takdir bergumam, anak itu sudah mati. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tanya Dewa Alam. Dewa Jalan Surgawi berkata, sekarang kita hanya bisa mendapatkan pengakuan dari daftar dewa sebelum kita bisa memulihkan diri. Jalan ilahi takdir, terlalu merepotkan, kau tidak perlu peduli tentang hal ini, aku akan memikirkan caranya. Dewa Jalan Surga memandang Dewa Takdir, lalu terdiam. Dewa Takdir mengambil 6 keping daftar itu dan meninggalkan ruang tertutup. Dewa Takdir berbalik ke daratan terluas dalam 6 hari dunia hasrat, lalu memasuki istana tempat dewa tertinggi pernah tinggal. Saat ini, istana terasa agak dingin, yang tidak sesuai dengan suasana istana secara keseluruhan. Setelah memasuki istana, Dewa Takdir memberi hormat kepada patung dewa tertinggi di istana dan berkata, Dewa Kegelapan, kita tidak dapat memulihkan pecahan daftar dewa. Apakah kau punya cara? Pada saat ini, udara hitam keluar dari patung dewa tertinggi, yang mengembun menjadi bayangan ilusi. Pecahan daftar Feng Shen adalah benda suci pertama yang diciptakan oleh langit dan bumi. Ia tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Biarkan aku mencobanya. Suara bayangan udara hitam bergema di aula. Dewa Jalan Takdir berkata, jika daftar dewa tidak dapat dipulihkan, maka ia akan kehilangan nilainya. Bayangan hitam berkata, sekalipun tidak ada pecahan daftar dewa, seluruh 6 alam akan berada di bawah kekuasaan kita. Jalan takdir ilahi, tanpa pecahan daftar dewa, tatanan 6 alam akan semakin kacau.
Dewa bergelar akan semakin sedikit, dan semakin banyak dewa yang terkumpul. Pada saat itu, akan sangat merepotkan. Petik 2, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Biar aku ambil pecahan daftar dewa dulu, kata bayangan hitam. Dewa takdir mengeluarkan pecahan-pecahan daftar dewa Feng Shen dan menyerahkannya kepada bayangan hitam. Ketika bayangan itu mengulurkan tangan untuk menyentuh pecahan-pecahan daftar dewa, pecahan-pecahan daftar dewa tiba-tiba bersinar terang, dan mereka secara naluriah melawan bayangan gas hitam. Bayangan gas hitam itu menyemburkan semburan gas hitam, langsung menyelimuti pecahan-pecahan daftar dewa. Sebuah kekuatan dahsyat menekan pecahan-pecahan daftar dewa, membuat pecahan-pecahan daftar dewa tak berdaya melawan. Dewa takdir melihat pecahan-pecahan daftar dewa ditekan oleh bayangan gas hitam, dan merasakan hembusan kuat bayangan gas hitam. Ia terkejut dan tak tertandingi. Inilah perbedaan kekuatan. Setelah bayangan gas hitam menekan pecahan-pecahan daftar dewa Feng Shen, ia berkata, kalian boleh pergi. Dewa takdir memberi hormat dan pergi. Bayangan hitam itu mengendalikan pecahan-pecahan daftar penyegel dewa, dan berkata dengan dingin, daftar penyegel dewa, apa kau pikir kau punya pilihan lain sekarang? Dewa tertinggi tidak akan pernah kembali, dan aku tidak akan pernah membiarkannya kembali lagi. Karena itu, sebaiknya kau patuh, kalau tidak, aku akan terus menekanmu. Pecahan-pecahan daftar dewa berkelap-kelip dan beberapa kata muncul melayang di udara, dewa tertinggi akan kembali lagi, dan kau tidak akan pernah menggantikan dewa tertinggi. Bayangan hitam itu melihat kata-kata itu dan tersenyum. Kalau begitu aku akan membunuhnya dan membiarkannya melewati siklus itu selamanya. 6 lingkaran akan berada di bawah kendaliku. Pada saat itu, dialah yang akan memutuskan. Petik 2, hanya ada satu penguasa di dunia ini, yaitu dewa tertinggi. Sebaris kata melayang dari pecahan-pecahan daftar dewa. Bayangan hitam itu berkata dengan marah, kau lihat baik-baik, mulai sekarang, dunia ini hanya memilikiku untuk dikuasai, tidak akan ada lagi dewa tertinggi. Raungan bayangan hitam bergema di aula, dan kemudian potongan-potongan daftar penyegel dewa dikumpulkan oleh bayangan hitam dan langsung ditekan. King Mu kembali ke paviliun kayu hijau miliknya dari dunia keinginan selama 6 hari, dan segera menemukan Liu Piaoyue. Sekarang dia marah dan berkata, siapa yang berani masuk ke paviliun kayu hijauku? Itu hanya mencari kematian. Liu Piaoyue melihat King Mu kembali, segera bergegas keluar dari kolam Shenyun, dan kemudian pergi dengan kecepatan tercepat. King Mu mengejarnya, satu persatu tanaman merambat terbang keluar dan membunuh Liu Piaoyue. Udara dingin Liu Piaoyue dengan cepat mengembun, dan rotan dengan cepat berubah menjadi es loli. Dewa Es, Aoki terkejut, dan kemudian dia bersemangat. Dia tertawa dan berkata, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk ditemukan. Sangat mudah untuk sampai di sini, Dewa Es. Aku tidak menyangka kau akan terperangkap dalam jaring. Liu Piaoyue tidak menghiraukan King Mu dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan King Mu. Dibandingkan dengan kekuatan asli kayu segel, pohon willow belum mampu memulihkan kekuatan aslinya. King Mu semakin dekat dengan Liu Feixue. Mulutnya retak dan mencibir, es biru, meskipun aku tidak bisa menangkap Lei Ying, tidak masalah untuk menangkapmu. Liu Piaoxue mengerutkan kening. Kali ini, sulit untuk lolos dari kejaran King Mu. Kali ini, agak merepotkan. Tanaman merambat kayu hijau datang dari segala arah, lalu bergabung membentuk jaring besar dan menutupi pohon willow dan salju. Udara dingin Liu Piaoyue menyerbu keluar, dan es membeku di sekelilingnya. Jaring itu membeku menjadi es, tetapi es itu pecah, dan serangan jaring rotan tidak dapat dihalangi sama sekali. Liu Piaoyue hampir terjerat jaring oleh King Mu. Pada saat ini, kilatan petir menyambar tubuh Liu Piaoyue, dan jaring rotan King Mu jatuh ke udara. King Mu mengerutkan kening, lalu melihat Thor muncul di samping Liu Piaoyue. Lei Ying, apa kau kembali untuk mati sekarang? Aku tidak perlu mencarimu, Aoki berkata dengan dingin. Aoki, kali ini kita akan menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Pada saat ini, suara lain terdengar, seorang wanita muncul di depan Aoki. Kingqi, kau juga di sini. Aoki sedikit terkejut, tetapi ia tetap tertawa dan berkata, bagus sekali kalian semua berinisiatif mengirim mereka ke pintu. Hari ini aku akan menangkap kalian bersama-sama dan menyerahkan mereka kepada Dewa Takdir. Setelah selesai berbicara, kayu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, menuju Liu Piaoyue, Lei Ying, dan Kingqi. Meskipun King Mu dulunya adalah yang terakhir dari 7 dewa gelar asli, ia masih merupakan kekuatan dewa gelar asli di hadapan Liu Feixue, yang jauh lebih kuat daripada Liu Piaoxue, Lei Ying, dan Kingqi. Liu Piaoxiu, Lei Ying, dan Kingqi sama-sama menyadari perbedaan di antara mereka, dan mereka tidak perlu saling bertarung. Sebaliknya, mereka menghindari sisi tajam mereka. Mereka bekerja sama untuk mengepung King Mu. Lagi pula, mereka bertiga dulunya adalah dewa gelar asli, dan mereka sangat memahami taktik Aoki. Jadi, meskipun King Mu lebih kuat dari mereka, selama mereka tidak saling bertabrakan, tidak akan ada masalah untuk menghindari serangan. Petir, Lei Ying meraung, seluruh tubuh petir berderak, menggelegar di langit, terdengar suara gemuruh, dan petir itu akan menebas. Jarum roh es, seluruh tubuh Liu Piaoyue menjadi dingin, mengembunkan uap air di udara menjadi jarum es yang sangat kecil. Teratai air yang marah, Kingqi meraung,
Uap air di udara mengembun menjadi bola air besar, bola air membentuk teratai air dan membunuh kayu hijau. Ketiga jenis serangan itu sangat dahsyat dan merupakan serangan teroris. Aoki, jika saja bisa, pasti akan kewalahan menghadapi ketiga serangan ini, tetapi sekarang, ia sama sekali tidak tertekan. 1000 naga rotan, bunuh. Kayu hijau meraung, akar-akar tanaman merambat hijau berkumpul, membentuk ribuan tanaman merambat hijau tebal yang saling bertemu. Beberapa serangan dahsyat saling bertabrakan, mengguncang bumi. Liu Piaoxue, Lei Ying, dan Qing Qi terhuyung mundur. Mundur, Lei Ying meneguk ludah, lalu ketiganya langsung melarikan diri dengan bantuan kekuatan mundur ini. Mau kabur, lihat kemana kau pergi. Aoki menggertakkan giginya. Kali ini, ia harus meninggalkan salah satu dari mereka. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menghadapinya? Namun, saat itu, sebuah serangan dahsyat datang ke arah Aoki. Begitu raut wajah Aoki berubah, tubuhnya langsung terhuyung mundur. Siapa yang berani menyerangku? Greenwood melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak napas. Hanya dalam waktu singkat ini, Liu Piaoxue, Lei Ying, dan Qing Qi telah menghilang. Aoki benci menggertakkan giginya, kesempatan yang begitu bagus, mereka semua kabur. Sialan, sialan, Greenwood menatap langit dan meraung. Qing Qi, kenapa kau di sini? Lei Ying bertanya dengan curiga. Mereka telah lama mencarinya, tetapi tidak menemukannya. Sekarang Qing Qi tiba-tiba muncul. Sungguh tak terduga. Qing Qi berkata, aku telah menerima pesan dari Dewa Samsara. Aku baru saja bergegas ke sini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Bagaimana dengan Ye Chen sekarang? Mengetahui situasinya, Lei Ying berbalik untuk bertanya kepada Liu Piaoyue. Liu berkata, dia sekarang berada di kolam Shenyun, napasnya sangat lemah, dan Qingmu tidak akan menemukannya untuk sementara waktu. Lei Ying mengangguk dan berkata, karena Aoki ingin menangkap kita, sepertinya Dewa Takdir sudah mulai bergerak. Dia telah mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, dan tentu saja dia tidak punya keraguan. Dia harus membereskan kita semua, kata Qing Qi. Sekarang kita harus segera memulihkan kekuatan dewa bergelar asli dan menyelesaikan kebangkitan terakhir. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghadapi Qingmu, bagaimana kita bisa menghadapi Dewa Takdir? Kata Lei Ying, sekarang, 9 artefak dan Dewa Api telah ditekan. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Jika mereka memulihkan kekuatan mereka, itu pasti akan sangat membantu kita. Kata Qing Qi, 9 artefak dan Dewa Api telah berada di dunia nafsu selama 6 hari. Mustahil untuk menyelamatkan mereka, kata Lei Ying sambil menggelengkan kepala. Kita tidak bisa, tentu saja, ada yang bisa. Qing Qi berkata dengan ekspresi misterius. Baik Lei Ying maupun Liu Piaoyue menatap Qing Qi dengan keraguan di wajah mereka. Namun Qing Qi tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sepertinya dia tahu banyak, tetapi dia tidak ingin mengatakan semuanya. Masih ada beberapa kekhawatiran. Lei Ying dan Liu Piaoyue tidak melanjutkan bertanya, dan mereka hanya menunggu kabar. Selama 6 hari, di Istana Dewa Takdir, saat ini, hanya beberapa gelar dewa yang tersisa untuk menjaga aula utama. 9 artefak dan Dewa Api ditekan di aula. Dewa Api telah ditekan sejak hancuran besar dan terus ditekan hingga sekarang. 9 artefak telah ditekan sebelumnya. Pada awalnya, ketika pedang, palu, dan kapak datang ke dunia nafsu selama 6 hari, mereka ditipu oleh Dewa Takdir. Setelah itu, Dewa Takdir merancang dan membiarkan baju zirah pelindung dan mencambuk beberapa artefak untuk menyelamatkan, dan akhirnya menjinakkan beberapa artefak tersebut bersama-sama. Baru setelah Dewa Takdir menangkap Ye Chen, ia mengumpulkan ke-10 artefak dan menjinakkannya bersama-sama. Kini ke-9 artefak itu sangat kesal dan juga sangat marah. Jika mereka pulih sepenuhnya, mereka akan bergandengan tangan. Bahkan jika mereka bertemu Dewa Pencipta, mereka pasti akan memiliki kemampuan untuk berperang. Namun sekarang mereka diganggu oleh anjing-anjing. Katakan padaku, jika kita bisa memiliki artefak seperti itu, bisakah kita bersaing dengan 7 dewa asli? Seorang dewa gelar memandang ke-9 artefak itu, penuh fantasi. Kau boleh bermimpi, kekuatan ke-9 artefak ini lebih kuat darimu. Jika tidak dijinakkan oleh Dewa Takdir, kita tidak akan mampu menjaganya. Dewa gelar lainnya sangat malu. Kali ini, potongan-potongan daftar dewa disatukan oleh para Dewa Takdir, dan sebuah tatanan baru akan segera lahir. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan dikanonisasi. Potongan-potongan dalam daftar dewa jelas tidak mudah untuk dipulihkan. Beberapa dewa bergelar mengobrol dengan santai di aula. Namun, ketika mereka sedang santai, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup di aula, yang terasa agak dingin. Beberapa dewa bergelar merasa sangat tenang. Sebelum mereka kembali ke dewa mereka, sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul. Begitu para dewa bergelar bereaksi, tubuh mereka tertusuk oleh kekuatan yang dahsyat. Kecepatan sosok ini sangat cepat, dan kekuatannya juga sangat dahsyat. Beberapa dewa bergelar terbunuh di aula dalam sekejap. Tidak ada gerakan yang terdengar, dan semuanya tampak begitu biasa. Setelah beberapa dewa terbunuh, segel pada 9 artefak yang tertindas juga hancur oleh kekuatan dahsyat. Ke-9 artefak itu tiba-tiba terbebas kembali dan langsung bergejolak. Pada saat yang sama, segel Dewa Api yang tertindas juga hancur. Sebelum Dewa Api kembali,
ia mendengar seseorang berkata di telinganya, gunakan susunan transmisi untuk pergi. Di tangan Dewa Api, sebuah susunan transmisi muncul, dan Dewa Api segera kembali kepada Dewa Api dan berkata, ikuti aku cepat. 9 artefak itu segera bergegas menuju Dewa Api, yang segera membuka susunan transmisi, berubah menjadi cahaya, dan menghilang di aula. Tepat setelah Dewa Api dan 9 artefak itu pergi, orang-orang muncul di aula. Ketika mereka melihat mayat-mayat tergeletak di tanah dan 9 artefak serta Dewa Api menghilang, mereka langsung berteriak ngeri. Ayo, petik 2. Dewa Takdir duduk di aula dan mengamati situasi di aula. Wajahnya sulit dilihat. Ia berkata dengan muram, aku menyegel ke-9 artefak dan Dewa Api. Hanya Dewa Pencipta yang dapat membuka segelku. Pada saat ini, Dewa Pencipta, Dewa Kebenaran, dan Dewa Jalan Surgawi semuanya memandang Dewa Takdir. Kemudian mereka saling memandang, dan dari mata masing-masing, tak seorang pun dapat melihat apapun. Dewa Takdir melirik ketiga Dewa Pencipta lainnya dan berkata, tentu saja, mungkin ada situasi lain. 9 artefak dan Dewa Api telah lolos sekarang, dan tidak ada banyak ancaman. Mereka tidak akan tertangkap lagi. Petik 2. Jika ke-9 artefak itu dikembalikan ke kondisi puncaknya, kekuatan mereka akan luar biasa dan tidak dapat diremehkan. Dewa Surga sedang terburu-buru. Dewa Kebenaran, kita harus menangkap mereka sesegera mungkin, jika tidak, akan sangat merepotkan. Kalau begitu, terserah surga untuk melakukannya. Kata Dewa Takdir, Jalan Surgawi, saya sedang memurnikan pil baru-baru ini. Saya tidak punya waktu, siapapun yang punya waktu akan pergi. Dewa Surga memandang Dewa Kebenaran dan Dewa Pencipta. Dewa Pencipta dan Dewa Kebenaran menatap Dewa Jalan Surga dengan kebencian di mata mereka. Dewa Kebenaran berkata, kita semua juga sangat sibuk. Dewa Takdir bergumam, pada saat kritis, kalian saling mendorong. Pantas saja sekarang kalian belum membersihkan sisa-sisa Dewa Reinkarnasi. Aku benar-benar sedang memurnikan pil. Aku tidak bisa pergi, kata Dewa Surga. Kebenaran juga tercipta, kalian berdua bersama. Dewa Takdir berkata dengan nada yang tak tertahankan. Dewa Kebenaran dan Dewa Pencipta tidak akan berkata apa-apa lagi. Dewa Api dan 9 artefak melarikan diri dari dunia nafsu selama 6 hari dan tiba di dunia warna selama 18 hari. Kemudian mereka merasa sedikit lega. Kita harus meninggalkan dunia warna selama 18 hari. Dunia ini benar-benar aman, kata Dewa Api. Pedang pemotong, kapak pangu, palu dewa, dan cambuk dewa semuanya telah berubah wujud menjadi manusia, dan artefak lainnya tidak dapat diubah menjadi manusia. Dunia warna selama 18 hari lebih aman daripada langit yang tak berwarna, dan kita akan pulih lebih cepat di sini. Kita harus mempercepat pemulihan, agar kita dapat bersaing dengan Dewa Takdir, kata pedang itu. Membunuh dewa adalah ide yang bagus. Kita harus memulihkan keadaan sesegera mungkin, katanya. Selamat atas keberhasilanmu lolos dari hubungan seks selama 6 hari. Pada saat ini, 3 sosok muncul, yang membuat Dewa Api dan 9 artefak menjadi sangat waspada. Dewa Api dan 9 artefak melihat bahwa mereka adalah Liu Piaoxue, Qing Qi, dan Lei Ying. Dewa Api menatap Liu Piaoyue dengan takjub dan berkata, aku tidak menyangka kau akan bereinkarnasi menjadi Dewa Es. Liu juga tidak memikirkan salju. Ini bukan waktunya untuk bernostalgia. Ikutlah denganku, kata Qing Qi. Setelah itu, Qing Qi pergi bersama Dewa Api dan 9 artefak. Huo Shen dan 9 artefak meninggalkan Qing Qi bersama-sama. Sekelompok orang tiba di daerah yang sangat terpencil, tempat yang dulunya merupakan tempat tinggal vulkan, dan sekarang menjadi tempat yang sunyi. Melihat pemandangan di depannya, Huo Shen merasa sedih dan berkata dengan senyum pahit, apa yang kau lakukan di sini? Qing Qi berkata, ikuti saja aku. Sekelompok orang dengan beberapa keraguan terus mengikuti Qing Qi ke bagian terdalam daerah ini. Ada sebuah prasasti batu dengan tulisan, Huo Yanshan, terukir di atasnya, tetapi gunung itu sudah tidak ada lagi. Melihat prasasti batu, gunung api, Dewa Api mendesah dalam hatinya dan berkata, waktu di sini tidak lagi sama. Memang benar bahwa segala sesuatu berbeda dari manusia. Qing Qi tidak mengatakan apa-apa, dia menekan tangannya di prasasti batu, yang tiba-tiba memancarkan rune. Ketika rune-rune itu sepenuhnya menyala, prasasti batu itu tiba-tiba berubah menjadi pintu kosong. Semua orang yang hadir terkejut, bahkan Dewa Api pun sedikit tercengang. Adakah rahasia seperti itu di balik prasasti batu itu? Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa ia pernah menjadi penguasa gunung api? Ini adalah kekosongan yang diciptakan oleh Dewa Samsara setelah kau ditindas, kata Qing Qi. Dewa Api memahami hal ini. Ia mengikuti Qing Qi dan berjalan ke dalam prasasti batu. Orang-orang lainnya pun mengikutinya. Setelah memasuki kekosongan itu, terdapat ruang yang luas, dan kekuatan sihir di dalamnya sangat kuat. Itu adalah tempat yang sempurna untuk berlatih. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan menemukan tempat seperti itu. Inilah tempat Dewa Samsara menghabiskan banyak waktu untuk meneguhkan pikirannya, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Qing Qi berkata, kau bisa berlatih di sini sebentar. Kekuatan di dalamnya cukup bagimu untuk pulih ke kondisi puncak. Kita sekarang harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita, dan Dewa Takdir pasti akan menghancurkan kita.
King Qi memandang semua orang. Semua orang yang hadir sangat menyadari situasi ini dan tidak akan mengabaikannya. Fragmen-fragmen daftar dewa telah diambil oleh Dewa Takdir, tetapi mereka tidak pernah memintanya. Mereka masih tidak dapat mengambilnya kembali. Mereka takut Dewa Takdir akan melompat dari dinding dengan tergesa-gesa, tanya cambuk itu. Bagaimana keadaan Dewa Reinkarnasi sekarang? Tanyanya, sebelumnya ada sedikit masalah, tetapi sekarang aku juga memanfaatkan waktu untuk berlatih. Yang kita butuhkan sekarang adalah kekuatan dan waktu. Kata King Qi, kalau begitu luangkan waktu untuk berlatih. Hentikan Shinto. Semua orang mengangguk, lalu semua mulai memasuki kondisi kultivasi. Aku ingin hidup selama 6 hari. Takdir memang semakin menuntut sekarang. Kita semua adalah dewa pencipta, tetapi dia terlalu berlebihan. Dewa kebenaran tidak puas dengan jalan tersebut. Jalan ilahi pencipta, sekarang takdir tampaknya semakin arogan. Dia sering pergi ke istana dewa tertinggi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Sepertinya kita harus waspada terhadapnya. Kalau tidak, dia mungkin menjualnya tanpa sepengetahuan kita. Kata Dewa Kebenaran, jalan ilahi alam, saya pikir jalan surga adalah yang paling mencurigakan dalam urusan saat ini. Dia dulu bekerja sama dengan Samsara, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengkhianati Samsara. Saya pikir ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang hal itu. Kita tidak punya bukti dan tidak ada gunanya menebak. Shinto Kebenaran, aku telah mengirim seseorang untuk mengamati jalan surga. Aku akan menangkap ekor surga. Dewa Alam, sekarang pikirkan bagaimana menemukan Dewa Api dan 9 artefak itu. Kata Dewa Kebenaran, masalah ini tidak terburu-buru. Mereka pasti tidak akan melakukan apapun sekarang. Jika dunia para dewa begitu besar sehingga mereka tidak bisa menyembunyikannya, kita tidak akan bisa menemukan jalannya. Dewa Alam berkata, ayo main catur dulu.